Selamat malam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan adik saya Om Budata Jawa Kore Sarjana Hukum. Terima kasih sudah datang dengan tantangan yang sangat besar ke Umalulu ini. Yang saya kasihi dan saya banggakan Om Bumarlan sebagai Sekretaris DPC PD Perjuangan, adik saya di Amlan sebagai Ketua DPD Partai Gelora, Kakak Paul dan Mama Esi. Terima kasih banyak sudah mendukung, menampung dari Gadu bersama istri di Kilo 2. Dan dari Gadu tidak punya rumah di Sumedang. Yang saya sangat banggakan Bapak Nona, Mama Nona setiap saat selalu hadir di panggung Daud. Dan saya sangat hormati ada pemantau kita dari Jakarta saat ini. Saya hanya mendengar lewat mimpi bahwa dia sedang memantau Pak Daud dalam berkampanye. Utusannya Bapak Said Abdullah. Terima kasih Mas Hendra. Sudah berulang-ulang datang memantau, berilah laporan yang terbaik. Jangan mendengar kata orang bahwa Daud tidak ada peluang untuk menang. Bapak Mama, saudara-saudaraku sekalian di Kecamatan Umalulu, baik dari utusan beberapa desa. Di tengah kita juga ada beberapa orang utusan dari Desa Harai. Nanti Bapak Umum nggak ada Leti, nanti akan ketemu saya. Ada juga Umbu Yakub dari Harai, dari Purwaki. Mereka ingin buat pertemuan, tapi waktu kita sudah terbatas. Tapi 1-2 orang yang punya cipta besar, pasti ada banyak orang yang akan mengikuti Daud di tanggal 27 November yang akan datang. Tentang visi misi tadi adik saya Mudata sudah menyampaikan. Sederhana, tapi yang sederhana ini menjadi kebutuhan rakyat yang paling mendasar. Sumba Timur ini hanya berbicara tentang infrastruktur, hanya bicara tentang keperluan air bersih, hanya bicara tentang penerangan. Itu yang paling pokok untuk daerah ini. Dan selanjutnya kita bicara tentang bagaimana peningkatan ekonomi rakyat, bagaimana sumber daya manusia yang terdekat dari sisi pendidikan dan kesehatan. Dan semua sudah terakomodir dalam visi misi Daud. Visi misi, visinya pasti kita bicara tentang membangun Sumba Timur lebih cepat untuk sejahtera dan kemakmuran dan adil untuk seluruh rakyat Sumba Timur. Itu visi. Dan kita akan jabarkan di beberapa misi itu tadi yang sudah disampaikan, dan kita padukan dalam slogan membangun desa dan menata kota. Kenapa harus membangun desa? Potensi daerah ini yang kita akan maksimalkan ada di desa-desa, bukan di kota. Sehingga lebih awal kita harus membangun desa ini. Pak Mama paling sudah dengar dari Pak Lukas tadi. Beliau sangat bersemangat, menyuruh kami harus maju terus, dan dia setiap pagi selalu berdoa. Dan dia meyakini Daud pasti menang di tanggal 27. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, hari ini juga ada teman-teman kita di sebelah yang sedang memantau. Dan mereka muat sampai tidak 500 orang. Tidak masalah. Bukan kepala Daud datang mengunjungi, tapi datang menyambut hati yang tulus. Kita tidak mengukur kepala. Kita mengukur kepala tanggal 27 November. Bukan hari ini. Dan hari ini minta Bapak Mama, saudara-saudara sekalian ini yang punya hati tulus pulang dan sampaikan ke saudara kita di rumah, tetangga kita, keluarga kita yang ada dimanapun yang ada di Sumba Timur ini. Itu Daud datang untuk itu. Ya, ini Lumbu Kori, terima kasih. Ini sudah berjelilah untuk bisa membuat tempat ini. Kemarin yang di Banyu Tuak yang tumbang ini sampai turun eksa, saya kaget juga. Wih, ini
Lubuk Korin hebat sekali saya bilang. Ini banyak juga orang Sabu, ada juga orang Sumba. Saya mau sampaikan saja untuk satu orang tua, kakak adik yang ada di sini, supaya jangan bilang saya tidak tahu bahasa Sabu lebih hebat lagi. Saya kalau dipanggil mau ngapain, saya sangat berbangga. Karena saya tidak bisa berdiri, saya adalah anak Sabu. Saya juga mengucap kayak katanya pemuda tak kehiu lagi. Bap Mama, saya ingin menyampaikan, katanya Rali Hau, saya mohon maaf kepada saudara saya yang Sumba, Doli Eli Pedara Li Takali, Ama Apu, Ina Amadi, Rai di Ujara Hapela, Lai Telora, Dopi Jete Pawa Dupana, Tu Talole, Tu Ana Lai Muri, Apu Delego. Ini bukan sembarang kata. Kenapa harus disampaikan ini? Midoli tak perlu nada. Midoli tak perlu nada. Dengarmu, anak dokter tiba apa nade anak aku aai muma. Ye era di bedara. Paling mudah juga ada sini. Kaya Pak Ari Pak Ina Pama Kaya di pedali Rai Udara Lai Telora Tu Talole Tu Dia Hari apa yang kita pilih ini boleh Bapak Mama pasti menanyakan ada di Lole ada di Bedara itu memang kalau saya ini tidak sanggup, ya itu memang tidak benar. Tapi saya mengatakan saya sanggup memimpin daerah ini. Saya sanggup. Dan kami juga diuji untuk menjadi seorang pemimpin diuji. Bapak Mama sudah melihat dinamika yang ada. Mulai dari debat pertama, debat kedua, debat tadi juga masih kita dialog. Kami dialog tadi, tapi ada satu paket tidak bisa hadir karena mungkin sibuk. Saya ingin mengatakan penjelasan sedikit. Kemarin saya sempat ditanya tentang pembelian Exa, tentang pembelian mobil Super. Uang fiskal kita tidak ada. Hanya karena tidak cukup waktu. Saya ingin menjelaskan sedikit di Pak Mama. Daerah ini disebut daerah otonom. Kalau dibilang otonomi, berarti kepala daerah itu menjadi kekuasaan tertinggi ada di daerah ini untuk mengatur semua yang ada di seluruh. Baik tentang fiskal, baik tentang program dan kegiatan. Sampai kemarin tanya DAK. DAK betul, dia DAK itu dana alokasi khusus, lokusnya, sasarannya tepat. Karena ada kepentingan pusat kepada daerah ini tentang kemiskinan, tentang stunting dan lain sebagainya menjadi kewenangan pusat. Sehingga itu disebut DAK. DAK kita ini paling tinggi itu 200 miliar. Kemampuan fiskal kita ada 1,3 triliun. Kalau dipotong untuk bayar gaji pegawai 500 miliar, masih ada 600 miliar. 600 miliar ini menjadi kewenangan kepala daerah untuk mengatur infrastruktur dan kebutuhan masyarakat seperti itu. Itu kewenangan kita. Kalau hanya berapa? 15 miliar. Daripada daerah ini lakukan di ini PTP. Biaya tak terduga. Hingga puluhan miliar. Tidak digunakan untuk masyarakat. Daud pasti akan menggunakan seluruhnya untuk masyarakat seperti itu. Ya, sampai kan irit-irit sampai apa kinerja PNS itu tidak bayar. Sekarang baru mau bayar sudah 3 bulan. Ya. Tadi sudah disampaikan.
Dan apa yang saya omong ini pasti sampai ke pusat juga. Saya mau sampaikan yang saya sampaikan tadi. Yang datang memantau saya saat ini utusan resmi dari Ketua Banggar TPRI. Ketua Banggar itu menguasai uang di negara ini 3.357 triliun yang akan dibagi kementerian lembaga dan provinsi dan kabupaten kota. Ya kalau beliau yang sudah dukung saya ini baru saya jadi bupati baru dia tidak kasih lagi untuk membangun seperti itu, kan lucu ini. Untuk apa beliau dukung? Banyak orang yang mengatakan mengandalkan. Ya memang kita harus punya impian. Impian itu beda dengan mimpi. Mimpi itu bukan tidur, tapi impian ini harus menjadi konsep dan direncanakan yang baik untuk masyarakat seperti itu. Itu fungsinya. Ada yang orang mengatakan, betul dari terlalu pernah, saat ini masih waktu Bupati Sumber Timur. Hanya cuti, tanggal 24 masuk lagi kerja. Apa yang saya perbuat? Umbu Yakub dari Kurwaki, jalan yang Bapak lewat itu adalah aspirasi Said Abdullah. Ya ini harus dicatat, termasuk di Medan. Itu kemarin kami juga di Boka sana, itu aspirasinya Pak Said Abdullah juga. Lampu-lampu jalan yang ada di kota itu aspirasinya Pak Herman Heri. Al-Sintan, satu traktor, ekskavator menjadi aspirasinya Al-Silema. Ada di kabupaten ini. Mau menanyakan sumber anggaran ini kan lucu ini. Padahal mereka ada dalam birokrasi. Ada lagi yang mengatakan lebih efektif kalau dilelang jadi proyek. Efektif bagaimana? Saya mengumpamakan ini kan sederhana aja. Kita membuka badan jalan baru 3 km paling kita butuh 250 sampai 300 juta. Ditenderkan dan dibenarkan oleh kontraktor. Di situ sudah potong anggarannya 10% keuntungan kontraktor, 15% untuk PPN PPH, belum lagi uang rokok orang yang ada di dalam. Kalau ada eksa, dana desa ada, setiap desa di kabupaten ini sudah ada dan seluruh desa sudah ada. Ada yang 1 miliar lebih, ada yang 800, ada yang 700. Daripada mereka buang untuk membuka akses seperti itu, ada eksa paling butuh 20 juta per satu desa. Selesai itu jalan. Ruas jalan yang sama, panjang jalan yang sama, lebar jalan yang sama. Itu dalam rangka kita bicara tentang aksesibilitas dari dusun ke dusun, dusun ke desa, desa ke kecamatan. Kalau itu sudah dibuka, saya orang teknik. Tinggal bupati membuat surat keputusan ruas jalan. Dan itu bisa menjadi beban APBN, APBD 1 dan APBD 2. Sudah ada nomenklatur dan titik koordinatnya. Kalau sekarang belum ada badan jalan, bagaimana bisa dibiayai oleh APBD 2, bisa dibiayai oleh APBD 1? Apalagi tugas pembentukan dan APBN. Anggaran ini harus jelas. Titik di mana, ruas jalan apa namanya, SK-nya nomor berapa, itu baru bisa. APBN tidak bisa keluar kalau tidak ada ruas jalan. Kita bicara tentang eksa. Kalau petisi tahun depan, kalau dari itu yang dipilih, tinggi 1,7 miliar, 17 miliar. Prediksi saya hanya 3 tahun seluruh Sumba Timur terbuka aksesnya. Umur rencana pemakaian eksa kita hitung ke dalam masa 10 tahun, tinggal 7 tahun pemakaian. Ini menjadi aset Kabupaten Sumba Timur. Aset ini bisa menghasilkan PAD dengan cara bengkel BU dijadikan badan layanan umum daerah, sehingga dia menjadi sumber pendapatan daerah. Itu baru bisa. Dan saya yakin percaya eksa ini akan membiayai diri sendiri. Olah-olah hanya Pemda ini meminta pinjaman sejak dahulu. Kalau dalam 10 eksa selama 7 tahun dipakai untuk mengerjakan proyek APBN, APBN ataupun swasta. Sekarang bayar eksa ini paling 2.500.000
per 8 jam. Kalau dari 10 esa kali 1 hari kali 1 bulan selama 7 tahun, yang 17 miliar tidak ada apa-apa Bapak, sudah kembali. Konsepnya harus betul-betul direncanakan. Jangan beli esa baru mau buang di bawah pulau seperti Al-Sintan pertanian. Al-Sintan pertanian setiap tahun dianggarkan oleh pemerintah daerah, diberikan kepada nelayan kadang Al-Sintan pertanian, tidak tepat sasaran. Daud menang, Al-Sintan akan meminta seluruh penyuluh pertanian mengumpulkan Al-Sintan yang rusak untuk diperbaiki di bengkel pertanian di Kabupaten Sumedang. Masyarakat tidak punya uang, betul, tapi kita buat perjanjian. Kalau memang tanam sawah, hasil padi itu antar ke kabupaten sebagai ganti rugi biaya perbaikan alat itu kembali. Jadi efisiensi, anggaran yang efisiensi dan efektif itulah yang kita buat. Bagaimana akses keuangan untuk UMKM, anak muda yang mau berusaha. Saya mau sarankan anak muda, jangan berpikir jadi pegawai dan pegawai karyawan di mana atau pegawai negeri. Kuliah ini bukan untuk jadi pegawai. Kuliah itu harus bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Menjadi penjual ikan sekalipun, itu adalah pekerjaan yang halal. Tapi akses keuangan dan pemerintah harus dibuka seluas-luasnya. Hanya itu pesan. Kadang juga anak muda ini ingin bergaya biar ada uang di saku, dapat pinjaman akses modal dari pemerintah lewat bank-bank dengan kredit usaha rakyat seperti itu, datang dapat uang langsung diminum di pinggir jalan. Tidak bisa. Dan memang itu harus divalidasi nanti. Anak muda ini punya perencanaan apa untuk masa depannya. Harus mampu untuk memberi penjelasan yang cukup supaya pemerintah bisa memfasilitasi dan terlibat dalam usaha kecil dan menengah itu. Kita bicara itu. Bicara mama-mama. Kita ini punya BLK, Balai Latihan Kerja yang sudah nganggur. Fasilitasnya tidak ada, tapi areanya ada. Itu di Teknaker di Parti Usaha. Daud terpilih akan memenuhi fasilitas pelatihan Balai Latihan Kerja untuk pemuda ibu-ibu. Pasti dilakukan. Menyentuh tidak untuk kebutuhan rakyat kecil. Bapak Mama, saya mau sampaikan malam ini, Daud tidak diikuti oleh pemodal, tidak diikuti oleh penguasa, tidak diikuti oleh pengusaha. Kami hanya diikuti oleh rakyat kecil dan kami pasti berhutang kepada rakyat kecil. Apakah tidak ada yang mau dengan Daud ini? Untuk ada yang mau. Hanya saya bilang tunggu di pinggir jalan. Dan tenang, tetap kamu dipakai juga pasti. Karena ada pekerjaan-pekerjaan spesialis yang memang membutuh. Karena pemerintah harus ada dunia swasta, ada juga masyarakat sipil. Itu pemerintah yang butuh. Tapi hari ini Daud maju tidak akan mengandalkan mereka dulu. Betul, kita ada juga yang membantu kami orang baik. Tapi orang baik ini kekayaannya lebih dari APBD kita, Pak. APBD seperti 10 tahun pun tidak akan lawan dia punya uang. Dan dia tidak punya jaminan harus kami kembalikan. Malah dia beri kalau dari bupati malah dia beri tambah. Dia bertambah. Dan dia hanya memastikan dia bilang, David, kau harus menang kemudian. Kalau tidak, saya akan gentong kepalamu di Monas. Iya. Makanya tanggung jawab ini bukan tanggung jawab dari suatu dewan datang, tanggung jawab Bapak Mama. Kalau saya sampai digantung Bapak Mama yang tidak mau. Bapak Mama tidak bertanggung jawab. Bapak Mama yang berkhianat terhadap di bedara amapu. Bukan dari suatu. Iya betul. Ini negara bukan main-main. Apa semangat negara?
Dan Dahiwadu bukan ingin menjadi bupati hanya sekedar untuk negeri riwayat hidup. Ketika mati. Kalau saya mau riwayat hidup saat itu, saya sudah bupati 2-3 bulan. Saya tidak ikut maju bupati, saya jelas pasti menjadi bupati sebetulnya. Cukup untuk menjawab riwayat hidup ini. Tapi Dahiwadu bukan tujuan itu. Saya meminta umum data bersepakat akan memberi diri setulus hati untuk kabupaten ini. Ada hati tulus. Saya Musa Pedendak, saya baru beristri 1, belum 2. Jadi kalau hanya untuk makan, saya rasa cukup. Anak saya 2, kan sesuai di nomor 2 saja. Sekarang sudah kuliah dan SMA. Aset yang saya miliki, saya bisa jual untuk menyekolahkan mereka, cukup. Apa yang saya cari? Saya belum mampu berbuat banyak untuk orang banyak. Sehingga saya harus merebut kekuasaan ini untuk jadi jaga publik. Bukan hanya untuk kejar nama. Kejar nama dari kamu setelah jadi wakil bupati, dan sesungguhnya saya bisa jadi bupati kalau saya tidak mati. Bisa. Tapi itu cukup. Saya tidak menganggap remeh lawan yang segala macam. Tapi saya punya peluang yang sama untuk menjadi pemimpin di daerah ini. Banyak, tapi juga masih muat. Orang Sabu makan dari daging sisa, orang Sabu hanya cocok jadi hamba. Orang Sabu tidak bisa buat apa-apa. Saya ingin sampaikan, Bapak Mama yang orang Sabu itu bukan omong Dahiwadu, omong terlihat semua. Ini tunas muda dari Lewa datang nentang tadi. Karena dia nentang daripada kita sampai ke Pulau Jin. Ya, dia nentang. Di mana-mana dia nentang itu. Saya mau tanya Pak Mama, dapatkah kita patahkan tentangan tunas muda Lewa itu tidak? Dengar umum datang. Kami juga akan bersatu untuk mematahkan apa yang menjadi cita-cita umum datang untuk menang besar Dewa. Kita mari bersaing, jangan bersaing dengan orang lain, tapi bersaing dengan diri kita dua. Saya bawa pasukan saya dari Umar Lulu dan mulai ini sampai pada kita, umum datang silakan bawa Dewa Raya di mana kecamatan ini. Bicara kota Canberra, kota itu heterogen. Ingat, kota itu 25.000 orang Sabu, 8.600 kota. Canberra itu 25.000 lebih, orang Sabu itu ada 13.000 orang. Melolo ini ada 14.000 lebih, orang Sabu itu 9.000. Pandawai 14.000, orang Sabu itu 8.000 lebih. Bukan karena orang Sabu, tapi sesuai dengan negara ama apu itu yang diharapkan. Ya. Tadi umum mana saya sampaikan, kota sampai ke Pulau Jelu kita sudah bawa saja. Jadi sekarang juga seperti itu. Bapak Mama kita juga survei. Kita juga survei. Ada survei orang juga tidak perlu muncul. Sumber survei kita tahu juga. Tapi kami tidak menyebut supaya Bapak Mama jangan nanti sudah merasa cukup dengan itu. Saya ingin Bapak Mama terus berjuang sampai ke tanggal 27. Kalau tidak menang, kita menang. Keyakinan ini harus Bapak Mama bawa kita bisa menang. Kita bukan mereka jauh hadir untuk menang. Jadi saya sangat berharap ya malam ini Lubukori lebih banyak ya semua kecamatan ini untuk saya saja ada dari Pakawa, ada juga dari Menjawa, sekolah dua ada datang sampai di sini. Dan Menjawa datang juga ingin membantu ada orang yang tidak menolong. Kalau di sebelah bilang tidak sampai 300 orang, tidak salah.
300 orang itu hasilnya banyak. Ya. Jadi Bapak Mama yang saya hormati dan saya kasihi, saya banggakan, ya supaya saya belum sampai jadi ini orang baik dari Jakarta, ada juga misi orang baik di Subang ini, ada Ibu Christine, ada Ibu Chandra, mereka datang hanya mengerti, tidak dibayar mereka ini, pada ini di sini, hanya di Daud, mereka datang dengan sendiri. Daud tidak punya uang untuk bayar artis, tapi Christine, Lisi dan Ibu Chandra datang dengan hati tulus, dan mereka yakin Daud juga menang. Terima kasih Ibu Christine, Ibu Chandra, dan Lisi, adik saya, terima kasih banyak sudah dapat menghibur Lombok Kori. Kita masih ini muda, ini harap juga Christine. Dia bilang, woi, Mbak Christine harus ada di Midelewa. Dan dia sudah kampanye di mana-mana bahwa penyanyi Christine akan ada di Lewa Raya itu pun ada ketiga bersama adik saya Lisi bersama Ibu Chandra. Ya, Ibu Data berdoa saja supaya mereka tidak punya kesibukan yang lain. Semoga mereka punya luang waktu untuk bisa terus bersama Daud. Bisa meledak? Bapak Mama, saudara-saudara, yakinkah kita menang di Umalulu ini? Yakin! Kita jangan berteriak di sini saja. Di rumah berteriak juga. Masih ada yang gadis, masih ada yang nyong. Masih ada. Ada yang janda, ada yang muda. Ada, banyak. Yang gadis-gadis, satu dipesan. Kalau kalian sudah punya pacar, bangun komitmen bersama untuk memilih Daud dulu. Itu hal sepele. Hanya cukup 2 menit untuk menyatakan bahwa dia pendukung dari kita. Kalau dia tidak di Daud, lebih baik putus. Dia lebih baik putus. Hal yang sepele sudah tidak sepakat, bagaimana hal besar kalau kalian berumah tangga. Dia juga yang nyong-nyong. Kalau nona sudah sepakat dengan putus dari lain Bapak. Karena ketika dia sudah sepakat dengan hal yang kecil ini, ketika kita tidak ada uang, dia pasang belakang kita. Tapi ada sepupu saudara, ada bapak-bapak, ada mama-mama. Khusus untuk mama-mama. Yang bapak-bapak tidak hadir. Sampaikan di suami. Padahal sampaikan untuk memilih Daud di tanggal 27. Kalau mau mama sepakat, katakan mereka kita pilih Daud. Kalau tidak mau, lebih baik pasang belakang. Pasang belakang 3 hari saja sudah bingung. Hari pertama mungkin masih tahan. Hari kedua mulai berkorek sudah tinggal mama balik. Jangan membalik kalau tidak sepakat. Ya kalau hari ketiga selesai, ini masih 5 hari, masih cukup. Masih cukup untuk bisa balik pada hadap belakang, muka dan muka, depan dan depan. Sepakat dulu, kalau tidak kasih tinggal untuk apa juga. Yang janda ada yang lirik juga. Janda ini kan ada juga yang muda yang belum beristri juga ada yang mau. Apa ini kena duda, sepakat dulu. Kalau tidak juga jangan sampai gagal kedua kali. Ya toh, jadi sepakat dulu hal kecil ini. Itu satu titipan untuk bapak mama semua, saudara-saudara kakak adik yang ada di sini. Kelihatannya saya sudah ngomong banyak juga ini. Jadi titip pesan kepada saudara kita yang lain. Orang bilang memang kita sedikit. Kemarin kami kampanye di Boka. Ini sudah dilindungi oleh 2 paket. Tempat yang sama. Kemarin disuruh beli toko-tokonya. Malah menjadi kasus karena ada beliau paket lain, mereka kan tidak pakai Daud. Padahal
yang pasang baliho ini dia juga, karena dia sudah berbalik arah dengan kelompoknya, dia ganti baliho ini. Tidak ada yang salah. Selama sosialisasi mungkin dia tertarik kepada Daud, dia ganti. Ada satu lapor polisi, polisi tidak terima laporan itu. Iya, ada satu lapor. Kalau mereka buat di orang lain boleh, tapi orang lain buat di mereka tidak boleh. Ini kan jadi arogansinya muncul. Ya, jadi Bab Mama, ya kami tidak bisa terlalu banyak bicara. Bab Mama serasa sudah ini kosong, kursi sudah mulai kosong. Ya kalau slow masih ada makan, ya suruh makan kembali nih kalau masih ada. Ini saya punya Ipan, ini sudah benar berdiri di tegak atau tidak? Atau hanya sebenarnya anak Rio saja ini? Roy. Ya karena saya dengar ada bersama orang lain kemarin. Ada ikut konvoy dari Bapak. Hah? Ada ikut konvoy. Ada ikut konvoy kemarin. Tidak tadi. Dan Tidak, kita. ada konvoy orang lain itu dia ikut ini. Tidak. Apakah sekedar dia untuk mengecek ombak atau bagaimana? Saya harus ketemu sendiri dengan slow. Ya toh. Tapi dia setimpal, tidak mungkin dia lupakan dari tuanya. Ini lupa. Jadi Bapak Mama semua yang saya hormati dan saya kasih, saya rasa cukup dulu. Dan saya, biar kita punya waktu untuk mendengar